Halo, selamat pagi. Nama saya Patrisius Juwandono. Saya seorang dosen di Universitas Majung. Saya seorang dosen di sastra Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menerangkan bagaimana mengelola pembelajaran melalui Edmodo. Jadi pembelajaran secara online yang kita lakukan untuk menggantikan kelas tatap muka di kelas yang tidak bisa kita lakukan karena ada wabah ini. Kita lakukan dengan jaringan online dan platformnya namanya Edmodo. Ya. Penjelasan saya ini mengacu pada satu dokumen, yaitu silabus tema pertama. Temanya adalah Indahnya Kebersamaan untuk tahun ajaran 2019-2020 untuk kelas 4 yang ditulis oleh Ibu Vita Sugiani dari Sumbawa. Ya. Mari kita lihat platform Edmodo yang sudah saya buat. Nah, di sini adalah platform Edmodo saya. Ya, jadi saya sudah membuat satu kelas yang namanya IPS, ya, IPS, pelajaran IPS. Kemudian intinya kita bisa menggunakan ini, namanya posting, ya, posts, untuk mengelola pembelajaran dan interaksi antara guru dengan murid di kelas. Ya. Jadi silakan melihat di sini. Ini yang pertama. Ya. Ini mengacu pada topik keberagaman budaya pada silabus tersebut. Jadi kalau kita lihat pada silabus itu, yang pertama adalah keberagaman budaya. Nah, yang pertama, saya minta para murid mengamati gambar ini. Ya. Jadi gambarnya saya ambil dari internet, kemudian saya lampirkan di sini. Jadi kita bisa dengan mudah mengambil gambar dari internet, kemudian melampirkannya di sini, ya, sehingga para murid bisa melihat. Kemudian perintahnya cukup kita ketik di situ, amatilah gambar keberagaman budaya ini. Sebutkan keragaman agama dan suku di lingkunganmu dengan menuliskannya sebagai komen di posting ini. Ya, jadi melalui sarana ini kita bisa meminta murid untuk melakukan tanggapan atau menjawab tugas kita. Ya, di sini tugasnya adalah sebutkan keragaman agama dan suku di lingkunganmu dengan menuliskannya sebagai komen di posting ini. Ya. Jadi setelah mereka melihat gambar ini, kemudian mereka mengetik di sini, ya, di komennya ini, ya ini misalnya muridnya mengatakan di tempat saya ada yang beragama Islam, ada yang Kristen dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita sebagai guru menanggapinya? Kita cukup mengklik reply. Ya. Setelah reply nanti ada satu ruang buat kita untuk mengetik. Nah, kita bisa mengetikkan umpan baliknya. Misalnya, oh bagus, atau kurang lengkap, ya, dan sebagainya. Ya. Jadi sekali lagi gunakanlah fitur post ini, ya, untuk mengelola pembelajaran di kelas. Intinya kan pembelajaran itu mulai dari penjelasan guru atau mulai dari sebuah contoh, kemudian masuk ke tugasnya. Nah, itu bisa terakomodasi dengan mudah di sini. Ya, tinggal dituliskan instruksinya di sini. Kalau perlu ada gambar ya ditempelkan di situ. Kemudian para murid bisa meresponsnya dengan mengklik komen. Kemudian dia tulis, semua bisa melihat, ya, termasuk gurunya. Kemudian gurunya bisa memberikan umpan balik di sana. Sehingga terjadilah pembelajaran itu, sekalipun tidak bertatap muka. Ya. Saya teruskan dengan pokok bahasan kedua adalah bahasa Indonesia. Saya tuliskan di sini gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekali lagi ini sesuai dengan silabus yang saya ikuti itu. Ya. Kemudian saya minta para murid untuk membaca teks berikut dan memperhatikan gagasan pokok dan pendukungnya. Nah, ini saya lampirkan, saya ambil dari hard disk di komputer saya, sudah saya ketik sebelumnya di MS Word, kemudian tinggal ditempelkan di sini. Ya. Begitu ditempelkan, maka
para murid bisa membukanya dan membacanya. Nah, kalau mereka ingin menanggapi atau bertanya atau menjawab atau apapun, sekali lagi mereka bisa langsung mengetik di sini. Ya, misalnya, Bu Guru, apa maksud kata integrasi misalnya? Di kalimat kedua, misalnya seperti itu, ya. Jadi tinggal menulis di sini, kemudian klik komen, ya. Nah, komennya pertanyaan itu akan muncul di sini. Kita bisa menjawabnya dengan mengklik reply, kemudian kita sebagai guru bisa memberikan jawabannya. Integrasi artinya dan sebagainya. Ya. Jadi melalui posting sederhana di sini, kita bisa sekali lagi bisa memberikan tugas dan murid bisa menjawabnya. Kalau semua murid sudah menjawab, kita bisa mengomentari jawaban itu, memberikan jawaban yang benar, masuk ke tugas berikutnya, dan sebagainya. Ya. Jadi itulah bagaimana caranya mengelola pembelajaran di Edmodo. Ya. Mungkin bisa saya berikan satu contoh, misalnya saya ingin memberikan tugas kepada mereka. Di sini tertulis tugasnya adalah membuat peta pikiran tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung teks ini. Ya, maka saya membuat satu posting baru, tugas gagasan pokok dan pendukung peta pikiran, gagasan pokok dan pendukung. Kita tuliskan instruksinya. Bacalah teks ini, kemudian buatlah peta pikiran tentang gagasan pokok dan pendukungnya. Ya, kemudian kita klik ini untuk melampirkan naskah yang sudah kita buat sebelumnya melalui MS Word. Tinggal diklik di sini, dia akan membawa pada hard disk di komputer kita. Kita tinggal pilih file yang kita inginkan, klik 2 kali, nah kemudian akan terunggah di sana, kemudian tinggal kita klik post. Nah, itu sudah masuk. Jadi sekarang murid-murid membaca, oh ada tugas ini. Tugasnya adalah bacalah teks ini, kemudian buatlah peta pikiran tentang gagasan pokok dan pendukungnya. Dia klik teks ini, ya, kemudian dia memberikan jawabannya di sini. Atau bisa juga dia memberikan jawabannya di kertas, dan kemudian nanti dikumpulkan di kontak belajar, ya. Kalau ini pembelajaran luar jaringan, ya. Atau ini pembelajaran kombinasi antara daring dengan luar jaringan. Kalau ingin siswanya menulis di sini, sekali lagi mereka tinggal mengklik komen. Komen, atau maaf, bukan mengklik komen, tapi langsung menuliskan pada kolom komen di sini. Misalnya, kata pikiran dari saya adalah, dan sebagainya, seperti itu. Ya, kemudian mereka tinggal mengklik komen, maka akan muncul di sana. Nah, kemudian sekali lagi kalau Bapak Ibu Guru ingin memberikan komentar atas jawaban itu, tinggal klik reply. Nah, kemudian reply, kita bisa mengatakan, bagus, sudah lengkap, dan sebagainya. Ya, kita klik reply. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi tidak sulit, bukan? Tidak terlalu sulit untuk mengelola pembelajaran melalui Edmodo. Sekali lagi, manfaatkan fitur ini, ya, berikan contoh penjelasan di sini, kemudian minta para murid untuk menanggapinya dengan menuliskan komen. Ya. Dan dengan demikian terjadi interaksi seperti halnya kalau bertatap muka di kelas. Bedanya, murid dan guru tidak bertemu di kelas, namun pembelajaran tetap bisa terlaksana. Ya, karena ada
urutan pembelajaran itu tetap terjadi. Guru bisa menjelaskan di sini melalui penjelasan di post ini, ya, atau bisa memberikan model berupa gambar atau naskah yang sudah diketik, ya, naskah lengkap yang sudah diketik. Ya. Kemudian murid bisa memberikan tanggapannya lewat komen tadi. Dan demikian seterusnya sampai satu pokok bahasan terselesaikan secara tuntas. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu ingin sekedar mengetahui bagaimana kalau ingin membuat tes. Ya, kita tinggal mengklik tanda tambah di sini. Itu kemudian ada create assignment, itu artinya tugas. Ya. Create quiz, nah quiz itu artinya tes. Kalau kita klik ini, create quiz, maka akan kelihatan. Nah, di sini tinggal diberikan judulnya, misalnya ujian bahasa Indonesia. Kemudian perintahnya di sini. Bacalah teks ini, kemudian jawab pertanyaannya. Kemudian kita masuk ke quiz questions, pertanyaan untuk quiz itu. Dan kita nanti akan diberikan pilihan, apakah itu mau pilihan berganda, atau short answer artinya jawaban pendek, atau mengisi titik-titik, fill in the blanks, itu artinya mengisi titik-titik, matching, menjodohkan, dan sebagainya. Jadi di sini kita bisa diberikan beberapa pilihan format untuk sebuah tes yang kita ujikan. Karena pembelajaran di sekolah itu akhirnya mengarah pada kemampuan berpikir tingkat tinggi, maka saya sarankan ujiannya juga tidak sekedar memilih dari pilihan berganda, tetapi berupa short answer. Nah, short answer di sini memberikan kesempatan kepada murid untuk bisa menuangkan buah pikirannya secara runtut. Mereka berlatih untuk mengungkapkan pendapatnya secara tertulis dengan bahasa yang baik dan benar, dengan struktur pikiran yang bisa dipahami. Nah, kalau multiple choice kan cuma tinggal milih aja, itu ke jangka depannya tidak terlalu bagus untuk daya pikir siswa. Ya, baik. Saya kira cukup sekian penjelasan saya. Kemungkinan nanti akan bisa disambung lagi oleh rekan-rekan yang lain, Pak Romi, ya, dan Bu Mimi, atau Pak Sutam, atau Pak Onu, Pak Didit, ya, dan Pak Daniel Ginting, ya, yang semuanya adalah rekan-rekan di LPPM di Majung, dan mereka akan membantu supaya Bapak Ibu bisa lebih memahami bagaimana cara mengelola kegiatan belajar melalui Edmodo atau melalui sarana-sarana yang lain. Demikian kiranya bermanfaat. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kiranya bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dalam mengelola pembelajaran daring melalui Edmodo. Salam sukses dan sampai jumpa di episode mendatang.